Begitu orang mengeluh langsung terenyuh. Hati-hati itu. Kalau terlalu perasa, berikutnya kita akan menjadi orang bodoh baik hati. Nah, orang bodoh baik hati itu, ya, saking perasa, dia ikuti perasaannya. Sampai dia mengorbankan dirinya, melupakan dirinya, karena terlarut dalam rasa. Hati-hati itu. Itu namanya orang bodoh baik hati. Makanya kalau mau baik hati, jangan jadi orang bodoh. Baik hati yang sebenarnya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas, bukan pinter. Pusing kan? Lu apa bedanya cerdas dengan pinter? Orang pinter belum tentu cerdas. Orang cerdas pasti pinter. Karena cerdas itu berhubungan dengan kesadaran. Kalau pinter berhubungan dengan intelektualitas. Lulusan perguruan tinggi kebanyakan pinter, tapi nggak cerdas. Buktinya apa? Banyak orang pinter korupsi. Banyak orang pinter nyakitin orang. Banyak orang pinter mementingkan kepentingan diri, lupa pada orang lain. Itu pinter. Tapi pinternya nggak pakai sarung. Pinternya itu nggak ada kerangkanya. Karena dia tidak punya kesadaran, tidak punya kecerdasan. Intelektualitasnya tinggi, tetapi spiritualitasnya rendah. Ngerti nggak nih saya ngomong? Pisau, kalau mintul, tahu mintul? Tumpul. Nggak terlalu bahaya kalau nggak pakai sarung. Tapi kalau pisau diasah terus menerus, tetapi tidak pakai sarung, sangat berbahaya. Apa bahayanya? Melukai. Orang sekolah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S Mambo, S Teller, macam-macam S. Semua tahapan-tahapan akademik dia lalui. Tarifnya berapapun tidak masalah. Makanya kalian kalau cari sekolah jangan bertarif internasional. Cari bertaraf internasional. Karena tarif belum tentu sama dengan taraf. Paham? Makanya yang dijual kebanyakan itu secara marketing adalah tarif. Masyarakat tertipu. Dikiranya kalau tarifnya tinggi, tarafnya bagus. Belum tentu. Tarifnya mungkin internasional, tapi tarafnya mungkin lokal. Kan kita awam tentang pendidikan. Diasah terus intelektualnya. Jadi pinter, gak pakai sarung. Keblinger. Makanya pinter itu harus disertai sarungnya. Sarungnya apa? Bener. Bener tuh sarung. Nah, bener itu bahasa ringkasnya adalah jujur. Tahu jujur? Tahu jujur? Mana sih? Kalian tuh kemana aja? Jujur itu pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan tindakan, itu jujur. Gak usah pusing-pusing kalau bikin definisi. Ringkas, singkat, ada isinya, ada nutrisinya. Itu baru benar. Ngerti sekarang jujur? Apa jujur? Ulangi lagi. Pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan perbuatan. Jujur namanya. Orang yang pikirannya tidak sama dengan perkataannya, ya itu namanya nggak jujur. Gitu aja kok.
Kira-kira kalian termasuk orang jujur atau tidak? Sedang-sedang ya. Mungkin gadis jujur. Sedang-sedang ya. Luar biasa. Sedang-sedang itu artinya gandul. Tahu gandul? Makanya gandul oleh orang Jawa itu disayur. Begitu sudah disayur, namanya jadi jangan. Makanya sayur gandul artinya jangan gandul. Itu yang bilang tadi sedang-sedang itu gandul itu. Ikhlas itu tidak bisa antara ya dan tidak. Benar itu nggak bisa antara ya dan tidak. Kalau mau ya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan jadi manusia abu-abu. Itu yang bilang sedang-sedang itu, makanya wajahnya kayak gitu, abu-abu. Jujur sedang-sedang, gimana ngukurnya? Di matematika itu tidak ada sedang-sedang. Yang ada itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gak ada 2 tambah 3 sedang-sedang 5. Gak ada. Sama dengan itu berarti persis. Sama dengan itu identik namanya. Nah, orang yang sudah sama pikirannya, sama dengan perkataannya, sama dengan tindakannya, itulah orang yang dalam kehidupannya tidak akan pernah kena bencana. Itu orang yang dalam kehidupannya tidak akan pernah kena musibah, nggak pernah. Ngerti maksud saya? Ada Pak, tetangga saya, pikirannya, kata-katanya, perbuatannya selalu sama. Jujurnya luar biasa, tetapi hidupnya menderita. Hati-hati, kamu melihat dari luar penderitaannya. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu punya duit. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu sehat. Tidak terkena musibah bukan berarti tidak ada kejadian apapun yang membuat dirinya tidak enak, bukan. Cara pandang dia terhadap apapun sudah selesai. Musibah dan tidak musibah itu kan judul yang dibikin oleh kamu sendiri. Ini disebut musibah, ini disebut berkah, bukan peristiwanya. Caramu memandang peristiwa, itu yang namanya musibah atau berkah. Paham? Atau belum ngerti? Punya uang 100 juta, mau beli mobil. Bagi orang yang sadar, nih bagi yang sadar, ternyata uang itu tertipu sama orang karena dia sadar, dia cari. Kenapa harus tertipu? Tertipu bisa jadi musibah, bisa juga bukan musibah. Tergantung kamu melihat dengan sudut pandangmu dan kesadaranmu. Begitu dia sadar, jangan-jangan semesta punya pesan. Kalau saya jadi beli mobil, ya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil saya. Mungkin kecelakaan lalu lintas atau yang lain-lain. Dia melihat hilangnya uang 100 juta bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai cara semesta menyelamatkan dirinya. Kan bukan musibah. Saya tanya, uangnya tetap hilang? Ya tetap hilang, tapi dia tidak merasa kehilangan. Musibah itu bukan hilang uang, merasa kehilangan uang itu musibah. Paham? Musibah itu bukan kekurangan, perasaan tidak berkecukupan dalam diri, itu musibah yang paling besar. Gak tahu saya hari ini kok pengen ngomong begini. Udah dibuka ayatnya tapi gak kebuka-buka nih ayatnya. Pokoknya saya ikut aja yang dialirkan dari dalam. Ada apa sih dengan kalian hari ini? Kok saya ngomongnya begini? Pasti nyambung. Nanti kalian pulang dari sini pasti akan bilang, kok yang diceritakan oleh saya kok sama banget gitu. Pasti kalian akan bilang pulang dari sini, kok gue banget. Gak peduli saya. Jadi musibah itu bukan banjir.
Musibah itu bukan letusan gunung berapi, musibah itu bukan gempa. Cara Anda memandang setiap peristiwa, di situ bisa jadi berkah, di situ bisa jadi musibah. Itu masalahnya. Dan selama ini kita tertipu. Bahkan tidak sedikit ya ketika ada musibah, banjir, kalau itu disebut musibah, dan lain sebagainya, ada orang-orang tertentu yang menyempatkan diri untuk mengambil dan meraup keuntungan sebesar-besarnya di balik musibah itu. Semoga corona katanya jangan berhenti. Biar bantuan dari segala arah tetap mengalir. Begitu corona berhenti, sedih dia. Ini manusia macam apa yang semacam ini? Paham? Kembali lagi. Jadi kenapa kita sering diingatkan dengan kata hati-hati? Kalian tuh kalau ngomong kadang-kadang gak sadar. Anak mau pergi ke sekolah ngomong, hati-hati ya nak. Cuma gitu aja. Gak pernah kata-kata yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan, diselami. Harusnya setelah ngomong begitu, kenapa leluhur kita kalau mengingatkan kita, kok pakaiannya hati-hati? Kalau saya udah nanya pada diri saya, kenapa gak tangan-tangan? Ayah, bunda, saya mau pergi ke sekolah, kaki-kakian ayah. Ada gak begitu? Lah kenapa pakai hati-hati? Ini ada urusan dengan iman. Ini ada urusan dengan rasa. Itu sebabnya logika dan rasa harus dalam keadaan seimbang. Terlalu logika tidak bagus, terlalu perasa juga tidak bagus. Yang bagus, nah ini cocok. Sedang saja. Kalian jujur bilang sedang-sedang saja gimana sih? Makanya ikhlas itu dalam bahasa sains harus terkuantisasi. Makanya ada yang namanya kuantum ikhlas. Kuantum itu kuanta itu paket. Supaya nggak pusing jelaskan paket gini. Nah kita ini mau berbagi nih Idul Adha. Ditetapkan oleh panitia satu paket sembako 150.000. Nah kalian kalau mau nyumbang 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, itu namanya terkuantisasi. Gak boleh nyumbang, saya nyumbang 1/3 paket, pusing panitia. Dari maksudnya? Supaya jelas ini, karena berhubungan dengan apa yang sedang berjalan di WA grup kita, maka saya ngomongnya pakai yang faktual. Saya mau ikut nyumbang nih buat Idul Adha. Berapa? 1/5 paket. Bingung. Karena 1 paket itu isinya udah jelas. Beras berapa kilo? Indomie berapa bungkus? Mie berapa? Kan bingung. Jangan musingin panitia. Kalau 1/5 paket emang minyak mau dibagi 1/5 gitu. Gimana nggak bungkus nak? Nah itu sebabnya kalau 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket. Ada yang sampai 100 paket tuh. Itu namanya terkuantisasi. Itu yang disebut dengan bilangan bulat dikalikan paket. Itu terkuantisasi. Ternyata di dalam atom tubuh kita itu ada yang namanya elektron. Elektron dalam tubuh kita itu selalu terkuantisasi. Tidak pernah ada 1,5 elektron. 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron, begitu. Jadi alam juga sudah mengajarkan kuantisasi. Nih cahaya yang datang kepada kita ini ya, ini 1 paket energinya sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Itu 1 paket, H dikalikan F. Itu paket energi, namanya paket energi cahaya. Ternyata cahaya yang datang kepada kita tidak pernah setengah paket. 1,5 paket selalu. 1 paket, 2 paket, 3 paket. Itu namanya terkuantisasi. Itu lahirlah yang namanya fisika kuantum. Semuanya terkuantisasi. Itu sebabnya jangan khawatir. Walaupun Bapak Ibu beda 1 digit nomor teleponnya dengan saya, tidak akan ada WA yang nyasar. Karena itu sudah 1 paket. Nah inilah kita hidup di zaman kuantum fisik.
di zaman fisika kuantum, semua sudah terkuantisasi. Ikhlas itu terkuantisasi. Makanya kalimat terkuantisasi dalam bahasa spiritual namanya la ilaha illallah. Keren. La ilaha itu artinya kosong. Illallah artinya satu. Tidak ada keadaan setengah, kosong atau satu. Kalau HP kita nih mati 0, dihidupkan 1. Mati 0, hidupkan. Tidak pernah HP kita itu antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1 namanya error. Kalian punya HP ini, ya, dihidupkan, ya, dimatikan nggak bisa, dioperasikan juga nggak bisa. Namanya apa itu? Namanya apa? Hah? Ya error. Nah, error itu sering terjadi pada manusia. Nah, kenapa error? Error itu karena di sini ada satu jaringan yang terganggu. Dalam sirkuit, ya, dalam integrated circuitnya itu ada satu jaringan yang terganggu. Kalau satu saja jaringan terganggu, mungkin saja kapasitornya, mungkin saja transistornya, mungkin saja resistornya, mungkin saja induktornya, satu saja yang sakit membuat jaringan terganggu. Error namanya. Makanya kan manusia banyak yang error. Ada error fisiknya, ada error mentalnya, ada error spiritualnya. Makanya kalau lihat manusia ini error atau tidak, 3, jangan lupa. Lihat fisiknya, yang kedua lihat mentalnya, yang ketiga lihat spiritualnya. Gak bisa kita ngukur orang dari fisiknya saja. Fisik ini, ya, fisik ini namanya miraga. Itu bisa di otak-atik kok. Betul nggak? Iya. Pakai bajunya branded, sepatunya branded, ya, tasnya branded, jilbabnya branded. Apakah orang ini error apa tidak? Gak bisa melihat error tidak error dari sisi fisik, karena fisik itu bisa menipu. Jangan dikira loh, ada orang yang lemah lembut bicaranya, lemah lembut perilakunya. Padahal dalam kelembutan itu dia menyembunyikan kejahatannya. Dan orang yang kayak ini berbahaya. Karena apa? Banyak yang tertipu. Kalau ngomong lemah lembut kayak apa. Nah, padahal lemah lembut itu, ya, itu bisa jadi untuk menutupi kejahatannya. Makanya jujur itu sebetulnya nggak bisa dilihat dari aspek fisik. Jujur itu harus tiga-tiganya. Makanya coba perhatikan, kalau orang tubuh fisiknya itu sakit, error, itu pasti ada yang error di dalam dirinya. Yang error pertama adalah jiwanya, yang error kedua adalah mentalnya. Saya juga heran. Banyak orang yang bergerak di bidang jiwa. Maaf ya. Kan ada yang namanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ngurus apa? Harusnya ngurusi jiwa. Betul nggak? Yang diurus apa? Yang diurus orang gila. Nah, sekarang itu orang gila kan sudah ada namanya, lebih sopan lagi. Apa tuh Kang Danis? Orang gila tuh apa namanya sekarang? Apa tuh, udah ada istilahnya itu, istilah sosialnya itu. Orang yang mengalami apa gitu. ODGJ, apa tuh? Orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaannya, apakah betul orang ini mengalami gangguan jiwa? Jangan-jangan mengalami gangguan pikiran. Gangguan mental sebetulnya. Mental tidak sama dengan jiwa. Pikiran tidak sama dengan kesadaran. Sebenarnya yang mengalami gangguan ini kan sebenarnya mental.
Tetapi ya udah terbiasa kita kan campur aduk nggak jelas. Iya, makanya nggak sembuh-sembuh. Ya iya. Gangguan mental larinya ke saraf. Sarafnya tegang. Supaya sarafnya nggak tegang, suntik saja pakai obat psikotropik. Begitu disuntik kan otak tegangnya jadi kendur. Begitu kendur, nah lumayan errornya berkurang. Tetapi begitu obat tidak diberikan, tegang lagi, tegang lagi. Kenapa? Yang disembuhkan sebenarnya bukan sumber awalnya. Yang ditreatment adalah akhirnya. Paham? Itu sebabnya kalau kalian sakit fisik, yang disembuhkan itu adalah akhirnya dengan cara minum obat atau disuntik, apapun treatment kita, sebetulnya kita sedang menyembuhkan akibatnya. Sebabnya kan tidak pernah di treatment. Apa yang terjadi? Ya, penyakit itu akan tumbuh dan tumbuh lagi. Karena sebabnya nggak pernah dicari. Padahal sakit fisik itu jelas sebabnya ada masalah dengan jiwa, ada masalah dengan mental. Ada masalah dengan spiritual, ada masalah dengan pikiran. Itu sebetulnya. Nah, itulah kita harus belajar tubuh ini secara holistik. Saya kasih tahu, coba. Bisa nggak ngukur orang? Ini baik atau tidak? Bisa nggak? Bisa nggak ngukur orang? Dia tuh baik apa tidak? Bisa? Sulit. Ada yang mengatakan ngukur orang baik, lihat saja selama hidupnya. Ada orang yang mengatakan cara mengukur orang baik, lihat saja ketika matinya. Saya punya pendapat yang berbeda. Cara mengukur orang itu baik, lihat semasa hidupnya sekaligus saat matinya. Kenapa? Karena itu satu rangkaian. Orang yang di dalam hidupnya penuh cinta kasih, peduli. Masa iya ketika dia mati orang gak datang? Betul. Gitu. Pastilah. Orang akan datang. Kenapa? Menyampaikan penghormatan terakhir. Karena dia merasakan keberadaan orang ini semasa hidupnya membawa berkah dan manfaat bagi orang banyak. Makanya mengukur kebaikan diri kita itu ketika kita hidup sekaligus ketika kita mati. Itu satu rangkaian. Gak bisa ketika hidup saja. Gak bisa juga ketika mati saja. Kenapa? Mungkin saja, mohon maaf, semasa hidupnya tidak berbuat baik apa-apa. Kebetulan ya ketika dia mati sedang menjabat jabatan tertentu. Datang juga itu lalat. Semut itu kan biasanya kalau ada gula datang. Kebetulan saja dia sedang pegang gula. Mungkin nggak ada orang semacam menjabatnya itu dolim luar biasa, ketika dia mati banyak yang datang. Mungkin. Makanya nggak bisa diputus itu. Rangkaian kebaikan itu, hidup dan mati itu satu paket. Ribuan kematian yang sudah kita saksikan, tapi terkadang kita tidak pernah belajar dari semua itu. Betul? Oke. Nah, hari ini yang akan kita bicarakan adalah pulang ke rumah diri saat ini, di sini sekarang. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Sudah bisa lihat dari belakang? Nah, lihat dulu dari belakang, lihat dulu. Ya. Allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, saya punya persepsi yang lain tentang musibah tadi. Jadi musibah bukan banjir, bukan gempa, bukan ditinggal oleh orang yang dicintai, bukan ditipu orang,
Tetapi cara kita menerima terhadap semua peristiwa yang terjadi pada diri kita, itu bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Jadi sebetulnya istilah musibah pun itu istilah yang harus direnungkan oleh kita. Karena kita tertipu oleh kehidupan. Begitu banjir langsung bilang musibah. Begitu gunung Merapi langsung bilang musibah. Dan musibah itu selalu negatif. Dan musibah selalu dikaitkan dengan Allah. Allah menurunkan musibah. Tuh, kurang ajar. Musibah itu sebetulnya terjadi karena tangan-tanganmu sendiri. Sekali lagi, pahami saya. Bisa disebut musibah, bisa disebut berkah tergantung kesadaranmu. Berulang kali saya mengatakan, gunung Merapi meletus, meletus. Orang yang mau panen hari ini gak jadi panen karena apa? Mati seluruh pohonnya tertimbun oleh debu. Karena ada yang terampas dari dirinya, dia bilang itu musibah saat ini. 5-6 tahun yang akan datang dia nanam cabai subur, nanam jagung subur, nanam pisang subur. 6 tahun yang akan datang dia ganti judulnya jadi berkah. Terima kasih Gunung Merapi, karena kamu meletus, sekarang semua unsur-unsur mineral di kebun saya lengkap lagi, sehingga pisang gede-gede, singkong gede-gede. Dia ganti judul jadi apa? Apa kata Tuhan? Lu bilang dulu musibah, lu sekarang bilang berkah. Begitu ada yang terampas dari dirimu dibilang musibah, begitu ada yang datang padamu diselung berkah. Semua yang judul-judul kamu buat, itu adalah buatanmu sendiri. Bagiku, semua yang terjadi adalah kebenaran. Ini soal sudut pandang. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingin mengatakan kepada kita semua, ya, bahwa musibah atau berkah tergantung cara Anda memandang, tergantung pengetahuan Anda, tergantung kesadaran yang Anda miliki. Bagi seseorang mungkin musibah, bagi orang lain bisa berkah. Bagi Allah, semuanya sama. Itu adalah kebenaran. Makanya orang yang masih terjebak oleh benar salah, terjebak baik buruk, ini masalah. Masalahnya adalah sempitnya pengetahuan. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran. Paham? Oke. Nah, saya tidak akan bahas ayat ini, karena bagi saya tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua adalah kebenaran, tergantung cara Anda untuk menerima semua itu. Yang ingin saya bahas adalah kalimat yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan kalau kita lihat terjemahan yang ada, yang beredar di pasaran, kalimatnya cuma begini. Perhatikan. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara tidak diterjemahkan, akibatnya di masyarakat kita jadi salah kaprah. Termasuk kalian semua. Begitu ada orang meninggal, langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama semua WA setanah air. Pertanyaan saya, apakah meninggal itu musibah? Kalau musibah itu jelek, berarti orang itu meninggal jelek. Apakah kematian itu jelek? Bukankah mati itu adalah puncaknya kehidupan? Bukankah mati itu adalah kebebasan? Bukankah mati itu hadiah dari Allah? Bertahun-tahun kamu menderita, hari ini aku bebaskan semua rasa sakitmu, dan kamu pulang. Apa yang salah dengan kematian? Dan sampai hari ini hampir semua kita mengatakan kematian adalah musibah. Lalu kalian ngomong dengan enaknya bilang turut berduka cita. Tambah konyol lagi. Sudah bilang kematian musibah, padahal itu kebenaran. Lanjut lagi kalian ngomong saena dewe
bilangnya turut berduka cita. Padahal kata Rasulullah, jika ada orang yang benar-benar sedang menderita, harusnya Anda datang dan membahagiakan mereka, bukan turut berduka cita. Orang sedang berduka cita, Anda turut. Ini pada kemana sih? Sama ya, nalarnya tuh sama. Saya punya grup orang biasa, WA. Saya punya grup katanya orang intelektual, katanya. Sekolahnya tinggi-tinggi, sama. Kalau orang mati, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah suatu saat saya tanya di grup itu, bukan di grup yang biasa nih, di grup intelektual, apa sih maknanya? Jawabannya, tidak usah dipertanyakan. Ini intelektualitasnya apa sebetulnya? Saya tadi mengatakan kalau Anda terlalu intelektual, terlalu pintar, hati-hati harus punya sarung. Sarung Anda satu, kejujuran. Kalau Anda pintar, nggak ada sarungnya, bahaya, bisa melukai. Sarung Anda adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sarung Anda. Tapi kalau menganggap Anda pintar, nggak bahaya. Anda sekolah S1, S2, S3, dan Anda menganggap Anda pintar, nggak bahaya. Kan cuma menganggap diri pintar. Nggak perlu disarungin kayak gitu, nggak bahaya. Karena cuma menganggap dirinya pintar, nggak pintar kan? Yang paling berbahaya itu pintar, nggak pakai sarung. Kalau menganggap dirinya pintar, pakai macam-macam gelar akademik, ingin dibilang pintar, nggak bahaya yang kayak gitu. Apa bahayanya model kayak gitu? Dia cuma bangga dengan gelar-gelar akademik yang melekat pada dirinya. Buat apa? Mikirin kayak gini aja nggak ada waktu. Coba pikirkan semua yang mau Anda ketik, mau Anda sampaikan kepada orang, pikirkan Anda ngerti apa tidak. Jangan latah ngikut-ngikut apa kata orang. Karena umumnya WA kalau ada yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita bla bla bla. Sarua kabeh gitu. Teu cereg kabeh. Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter, rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Oh, masih ada tambahannya, nggak cukup. Nggak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda itu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki, hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ka dieu, hayang disebut haji jeung hajah, teu waras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif.
disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah gelar saya H, kedua kali H lagi, ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H, repot kan gelar saya. Tuh hayang seri gitu. Sok sareri lah. Tanu seri pang tarikna berarti mulai waras. Ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik, kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah, bahasa asli.